Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai malam ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat menjalankan ibadah salat Isya dan lanjutkan dengan tarawih dan witir secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama jemaah sekalian, karena ada jemaah kita yang sakit ya, terutama Pak Idris, kemudian juga Pak Toto yang cuci darah ya. Mari kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesabaran kepada yang menderita sakit ya, dan semoga dalam waktu dekat dapat sembuh sehingga dapat berkumpul lagi bersama kita. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya amin. Baik, jemaah rahmati Allah, ini ada permintaan lagi, diminta diceritakan tentang tukang bangunan ya. Melanjutkan tadi subuh. Ya jemaah rahmati Allah, coba anak-anak dulu, anak-anak komen biliar di masjid. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, ada seorang tukang bangunan. Tukang bangunan ini tiap hari bekerja di sebuah perusahaan besar. Gajinya besar dia, ya. Mandor lagi itu. Suatu hari dia merasa karena sudah tua, umurnya sudah memasuki masa pensiun gitu, mendekati masa pensiun, maka dia berniat ingin mengajukan pensiun kepada bosnya. Karena dia ingin menghabiskan waktu tuanya bersama keluarganya. Maka menghadaplah dia ke bos, ngomong ke bos, dan menyampaikan maksudnya bahwa dia ingin segera pensiun. Tapi apa kata bosnya? Wah jangan, kamu jangan pensiun. Kami masih butuh tenagamu. Proyek kita sekarang di mana-mana, di sana, di sana, di sana. Bagaimana kalau kamu pensiun? Siapa yang megang proyek itu? Ditolak. Tapi si tukang bangunan bersikeras ingin pensiun. Enggak Pak, pokoknya saya ingin pensiun. Saya udah capek, saya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Akhirnya karena bosnya tidak bisa menahan, bosnya berkata, boleh, saya akan mengabulkan pensiunmu, permohonan pensiunmu, tapi dengan satu syarat. Kan kalau pensiun dapat uang pesangon ya. Kalau pensiun itu di swasta itu dapat uang pesangon besar tuh. Jadi biar dia pensiunnya itu diterima dan mendapat uang pensiun, kata bosnya, boleh, kami akan mengabulkan permohonan pensiun Anda tapi dengan satu syarat. Apa itu bos? Buatkan kami satu rumah lagi untuk yang terakhir kalinya. Setelah rumah itu selesai, silakan pensiun. Nah akhirnya jemaah sekalian, karena tidak ada pilihan, si tukang bangunan menyetujui persyaratan dari bosnya. Maka dimulailah dibangun sebuah rumah. Karena dibangun dengan hati yang tidak ikhlas, terpaksa melakukannya, akhirnya si tukang bangunan itu membuat rumah itu asal-asalan. Materialnya juga asal-asalan. Besi yang tadinya harusnya besi 16 diganti dengan besi 8. Keramiknya juga KW3. Semennya juga adukannya, pokoknya dikerjakan asal-asalan. Yang penting cepat selesai karena dia ingin segera pensiun. Singkat cerita, selesailah rumah tersebut dan si tukang bangunan menyerahkan kuncinya kepada si bos. Ini bos, sudah selesai, lapor. Apa kata bosnya jemaah sekalian? Bosnya berkata, wahai saudaraku, rumah yang baru saja engkau bangun terakhir kalinya itu adalah untukmu. Rumah yang baru saja engkau selesaikan itu adalah untukmu. Itu bonus dari kami.
karena engkau telah bekerja bersama kami selama puluhan tahun dan telah mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Silakan ambil rumah itu untukmu. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Si tukang bangunan menyesal. Kalau dia tahu bahwa rumah yang dibangun terakhir kali itu adalah untuknya, pasti dia melakukannya tidak asal-asalan. Materialnya yang bagus, keramiknya yang super, yang rapih dia bangun, yang kuat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa rumah itu adalah untuknya. Nah ini dia mengerjakan asal-asalan, rumah itu nggak akan bertahan lama, menyesal. Nah ini sebagai ilustrasi jemaah sekalian dari cara kita ini beribadah kepada Allah. Terkadang kita ini beribadah kepada Allah itu cenderung asal-asalan dan hanya sekedar, banyak di antara kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sholat, selesai. Yang penting sholat. Udah sholat belum? Udah. Nggak tahu kualitas sholatnya seperti apa, asal-asalan aja. Puasa juga gitu, kalau inget, infak, sedekah, kalau diminta. Nah ini cara kita ibadah kepada Allah tuh cenderung seperti itu, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal sesungguhnya ibadah yang kita lakukan, mungkin kita capek harus bangun malam, sholat mungkin agak sedikit lama, membaca ayatnya secara tumakninah, puasa kita harus menahan lapar, haus. Ngapain coba? Dari pagi sampai malam, sampai maghrib itu kita menahan lapar dan haus. Itu semua itu kita lakukan untuk apa? Untuk Allah, yang nantinya faidahnya itu akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kita sholatnya bagus, faidahnya untuk siapa? Bukan untuk Allah. Allah itu nggak butuh ibadah manusia, nggak butuh. Sekalipun seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang sholat, nggak rugi Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Dan kalaupun seluruh manusia di dunia ini sholat semua, menyembah Allah semua, itu tidak mengurangi atau menambah keagungan Allah. Jadi Allah itu mau orang sholat mau nggak sholat tetap aja kayak gitu, nggak rugi. Justru yang rugi adalah kita sendiri. Ya. Nah ini jemaah sekalian ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus benar-benar kita punya rasa bahwa ini ibadah yang saya kerjakan capek ini nantinya untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah, bukan. Jadi ibadahlah dengan serius gitu. Makin bagus sholat seseorang, makin bagus ibadah seseorang, efeknya pasti kepada dirinya, entah itu di dunia ataupun nanti kelak di akhirat ya. Jangan sampai nanti kita setelah masuk alam kubur baru nyesel, ya Allah ternyata ibadah saya untuk saya sendiri. Ya Allah ternyata bangunan yang saya bangun itu, rumah itu untuk saya ternyata. Nah itu karena kita nggak tahu nih, kita kan nggak tahu jemaah sekalian indahnya surga kan. Yang kita tahu kan informasi surga itu ada bidadari, ada sungai yang isinya madu, susu, kan itu aja tuh bayangan kita. Tapi surga itu jauh lebih indah daripada itu, nggak pernah terbesit, nggak pernah terlihat oleh mata. Kalau kita melihat ada keindahan di dunia ini, Bapak misalnya ke puncak atau kemana gitu, daerahnya bagus, indah, wah kayak surga. Wah enggak, surga enggak kayak gitu. Surga lebih lagi. Nggak pernah mendengar dan tidak pernah terbesit dalam hati. Jadi kalau kita masih membayangkan surga, itu artinya bukan surga. Surga lebih dari itu ya. Jadi jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini mari, apalagi di sisa Ramadan ya, tingkatkan kualitas ibadah, bukan hanya kuantitas, bukan hanya banyak dikitnya, tapi kualitasnya ya. Sholatlah dengan tumakninah. Syukur-syukur bacaan sholat itu kita paham maknanya sehingga lebih khusyuk. Kalau kita nggak paham, kurang khusyuk nantinya ibadah sholat itu. Tapi kalau kita paham, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, engkau yang maha terpuji, maha tinggi. Rabbighfirli warhamni wajiburni, itu kalau kita paham artinya akan kita baca dengan pelan-pelan. Maafkan aku ya Allah, warhamni sayangi aku ya Allah, wajiburni tutup aibku ya Allah, tutup aibku. Bapak sekarang mau mendengarkan saya kultum gini karena Bapak nggak tahu aib saya. Kalau Bapak tahu kejelekan saya, tahu aib saya, Bapak pulang nggak bakal dengerin. Kenapa? Karena Allah menutup aib kita sehingga yang terlihat itu bagus ya. Itu doa kita, wajiburni, tutup aibku. Maka kalau Allah sudah tutup aib kita, jangan kita umbar aib kita ke orang lain.
Kan ada orang yang bangga menceritakan aibnya, menceritakan kemaksiatannya. Kemarin nih tahu gak, gue kemarin nyolong tuh, nggak ketahuan gue. Itu aib itu, tapi diceritakan oleh dirinya sendiri. Padahal kita kalau sholat minta oleh Allah agar aib kita ditutup. Wajiburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, angkat derajatku. Warfa'ni warzuqni, beli rezeki kepadaku. Wahdini, beli petunjuk padaku. Wa'afini wa'afani, sehatkan aku dan maafkan aku. Nah itu kan doa ketika duduk antara dua sujud ya. Makin kita memahami doa-doa dalam sholat itu, maka sholat kita akan tumakninah dan lebih meresapi ya. Mudah-mudahan di Ramadan ini ya, di sisa Ramadan kita dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kita pada Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.